Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul intensifikasi pajak hotel melalui pengembangan pariwisata di Kota Tanjung Pinang. Kelompok 6 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama adalah Alfat, NIM 186124147. Yang kedua Edu Ramando, saya sendiri 186125156. Yang ketiga Niki Aisyah 186127170. Filia Nova Hadiani 186121186. Yang terakhir adalah Fiona Paradila 176122123. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang intensifikasi pajak hotel. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak hotel daerah dan retribusi daerah yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 tentang pajak dan retribusi daerah, membawa banyak perubahan mendasar yang terjadi baik dari segi tata cara pengenaan, perlakuan, dihapuskannya dan ditambahkannya beberapa pungutan pajak dan retribusi dari sumber-sumber penerimaan asli daerah serta adanya perubahan objek dan subjek pajak tentu menambah permasalahan bagi kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Intensifikasi pajak hotel adalah suatu tindakan atau usaha-usaha memperbesar penerimaan pajak hotel dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Dalam upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalianya. Secara umum, pajak hotel adalah pajak yang dikenakan pada bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali pertokoan dan perkantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat. Saya akan menjelaskan tentang objek pajak hotel. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel yang meliputi 1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain gubuk wisata, hotel, wisata dan rumah penginapan, termasuk rumah kos dengan jumlah yang 10 kamar atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Yang kedua, pelayanan penunjang lainnya seperti restoran, telepon, maksimal, laundry dan lain-lain. Yang ketiga, fasilitas hiburan dan olahraga, kecantikan juga bisa masuk. Yang keempat, jasa kesewaan ruangan atau kegiatan pertemuan di hotel. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel yang dapat berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang, atau kompensasi pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya. Besaran pajak yang dibebankan adalah 10% dan tarif bersih yang dibebankan kepada pelanggan. Bidang perhotelan memiliki instrumen-instrumen yang terkait dengan pendapatan perhotelan sendiri, yaitu pajak hotel. Pajak hotel terdiri dari pendapatan kamar hotel yang terjual dan jasa hotel di luar dari aktivitas penginapan kamar hotel. Pendapatan pajak hotel dapat dilihat dari jumlah kamar yang terjual, yaitu tingkat hunian kamar. Selain itu, adanya jumlah hotel dan jumlah objek wisata. Banyaknya jumlah objek wisata juga mengindikasikan adanya dampak terhadap tingkat hunian kamar, yaitu pada tahun 2013 jumlah kamar hotel yang tersedia sebanyak 1.398 kamar. Dilihat dari jalan sebagai bagian dari mobilitas pergerakan, khususnya berkaitan dengan objek wisata Kota Tanjung Pinang, memiliki panjang jalan 294,24 km kubik. Pos pendapatan perhotelan di Kota Tanjung Pinang dilihat dalam kurun waktu 9 tahun, yaitu pertumbuhan dan kontribusi pada tahun 2006 sampai 2009 cenderung mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2007 pertumbuhan pajak hotel 20,4% hingga 2009 pertumbuhan pajak hotel mencapai 32,1%. Sedangkan pada tahun 2010 sampai 2014 pertumbuhan dan kontribusi dari pajak hotel cenderung mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2013
yaitu dari 41,4% menjadi 7,2%. Sedangkan kontribusi pada pajak hotel di setiap tahunnya juga cenderung mengalami penurunan, di mana pada tahun 2013 kontribusi pajak hotel lebih rendah dibandingkan dengan 8 tahun terakhir, dengan kontribusi 3,89%. Pajak hotel pada tahun 2013 mencapai lebih dari 4 miliar rupiah dan pendapatan asli daerah mencapai lebih dari 110 miliar rupiah. Hal ini dikarenakan pendapatan dari pos-pos pajak dan retribusi pada pendapatan asli daerah lainnya mengalami laju pertumbuhan dan peningkatan kontribusi. Pengembangan pariwisata di Kota Tanjung Pinang. Pariwisata pada intinya adalah merupakan penawaran dan permintaan dari komponen-komponen pariwisata. Sedangkan pengembangan pariwisata adalah pengembangan atraksi wisata sebagai daya tarik utama. Keaslian dan kekhasan atraksi yang disuguhkan seharusnya dipertahankan sehingga wisatawan merasa puas melihat dan menyaksikan hanya di objek wisata tersebut. Oleh sebab itu, objek dan atraksi wisata harusnya memiliki style yang berbeda dari yang lain dan bisa memuaskan wisatawan. Masyarakat yang tinggal di Kota Tanjung Pinang terdiri percampuran atau persekutuan suku-suku bangsa dan golongan etnik seperti dari golongan asli setempat Melayu, Tionghoa, Jawa, Minang, Bugis atau Sulawesi, dan dari daerah lainnya di Sumatera dan sebagai suku bangsa Indonesia lainnya. Dilihat dari keberadaan potensi objek wisata, Kota Tanjung Pinang memiliki potensi pengembangan wisata budaya dan bahari atau alam. Persebaran objek wisata alam atau bahari hampir di seluruh wilayah Kota Tanjung Pinang atau kecuali pusat kota, dan namun demikian untuk mendukung pengembangan potensi ini, upaya pelindungan melalui penetapan kawasan cagar alam belum dilakukan. Wisata budaya di Tanjung Pinang memiliki Pulau Penyengat, Ulu Riau yang di dalamnya terdapat pusat kerajaan Ulu Ringga, Istana Kota Piring, Makam Dayeng Marewa, dan Dayeng Celak. Begitu pula keberadaan Senggarang dengan kelenteng tua yang sering dikunjungi rombongan wisatawan etnis Cina tidak hanya dari wilayah lain di Indonesia, tapi juga wisatawan dari Singapura dan Malaysia. Wisata alam Pulau Sore, Pulau Terkulai, dan rencana wisata alam di Pulau Dompa. Pengembangan pariwisata alam dan budaya ditunjukkan pada objek wisata yang memiliki tingkat keunikan yang tinggi, atau setidaknya paling tinggi dari objek-objek wisata dengan daya tarik serupa. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hotel adalah dengan memperbaiki atau menyempurnakan aspek kelembagaan atau organisasi di PNko Tanjung Pinang. Antara lain dengan menerapkan secara optimal sistem dan prosedur Mapatda sesuai Kemendagri nomor 102 tahun 1990. Orientasi pada fungsi bukan orientasi pada sektor atau bidang pungutan. Dengan memperbaiki fungsi pendaftaran dan pendataan, penetapan, pembukuan dan pelaporan, penagihan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional. Kesimpulan, 1. Intensifikasi pajak hotel adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan pajak hotel dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Yang kedua, pos pendapatan perhotelan di Kota Tanjung Pinang dilihat dalam kurun waktu 9 tahun, yaitu pertumbuhan dan kontribusi pada tahun 2006 sampai 2009 cenderung mengalami kenaikan. Yang ketiga, dilihat dari keberadaan potensi objek wisata, Kota Tanjung Pinang memiliki potensi pengembangan wisata budaya dan bahari. Yang keempat, secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi, intensifikasi pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan dan meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.